Saya Indra, CEO dan co-founder dari Cias Corporate Innovation Asia. Episode ketiga dari Cias Insight, dan saya ingin kembali bicara tentang corporate innovations. Ada apa sih dengan corporate innovations? Ngomong-ngomong tentang korporasi, saya rasa kata inovasi sudah menjadi kata yang banyak sekali, bahkan terlalu sering diungkapkan oleh para pimpinan perusahaan dimanapun mereka berada. Pada saat meeting mereka bicara itu, pada saat annual review bicara itu, seolah-olah memang inovasi menjadi darah dagingnya mereka. Tapi apa iya itu pertanyaannya sebenarnya? Yang kita tahu bahwa semua professionals menyadari bahwa nggak ada pilihan selain mereka harus lakukan inovasi. Bahkan transformasi. Ada yang menyebut digital transformations, ada yang business model transformations, apapun itu. Intinya sesuatu yang nggak cuma sekedar incremental, mereka perlu sebuah lompatan yang engine-nya adalah inovasi. And that is why people keep talking about innovations. However, namun demikian, ternyata sedikit banget yang benar-benar melakukan inovasi. Omongnya inovasi, tapi in reality they are not actually doing innovations. Yang ada sih kelihatan kayak berinovasi. Atau orang menyebutnya innovation theater. Teater inovasi. Ada konvensi inovasi, kompetisi di sana. Dia ngebuat ruangan yang bagus, yang menarik, yang warna-warni supaya kelihatan inovasi. But they don't actually do innovations. Bahkan kalau menurut McKinsey, perusahaan-perusahaan yang benar-benar serius mau transformasi pun dan benar-benar mau berusaha untuk melakukan inovasi pun ternyata 70%-nya itu gagal. Nah, jadi pertanyaan, kenapa nih? Ya, kenapa dari sekian perusahaan yang berupaya untuk transformasi ternyata gagal? Dengan mudah mungkin kita mengatakan karena tema transformasinya biasanya kaitannya sama teknologi ya, digital transformations misalnya, kita akan nyalahin teknologi ya. Ketidakmampuan kita untuk mengadopsi teknologi, keterlambatannya, gagapnya, dan lain sebagainya. However, ternyata bukan itu sebenarnya yang menjadi masalah utamanya. Ya, Forbes Insight menemukan bahwa teknologi memang punya pengaruh, tapi yang paling besar adalah orangnya. Orang-orang yang ada dalam organisasi itulah yang ternyata menjadi penghambat terbesar kenapa banyak upaya transformasi, upaya inovasi itu ternyata gagal. Ngomongin orang ini bukan cuma sekedar karena mereka nggak punya capability-nya, nggak punya kompetensinya, nggak ada skill set-nya untuk berinovasi. Ya mungkin betul, itu semua membuat mereka akhirnya nggak bisa inovasi. But yang ternyata menghambat paling utama bukan aspek teknisnya, tapi yang non-teknisnya. Bukan hard skill-nya, tapi soft skill-nya. Bahkan lebih dalam daripada itu, mindset-nya. Kalau kita ngomongin orang, kita tahu bahwa perilaku seseorang itu dipengaruhi oleh mindset yang dia miliki. Dan ngomongin mindset, ada dua tipe mindset supaya sederhana aja ya. Ada yang disebut dengan fixed mindset, ada yang disebut dengan growth mindset. Dan ketika karyawan yang ada dalam perusahaan itu lebih banyak fixed mindset-nya, maka akan berat sekali upaya melakukan corporate innovations. Dan ini yang ngebuat kenapa tadi itu 70% gagal ya. Karena faktor manusia, dan ketika kita gali lagi, ternyata mindset-nya yang nggak siap. Apa sih bedanya antara fixed mindset dengan growth mindset? Ya kita lihat yuk. Yang sebelah kanan adalah fixed mindset. Di situ ketika orang-orang itu selalu ngerasa bahwa kayaknya udah nggak ada lagi deh yang bisa kita lakukan. Apa yang kita dapetin hari ini, apa yang kita lakukan hari ini itu udah paling maksimal, paling optimal gitu. Dan mereka takut banget kalau misalnya melakukan sesuatu dan nanti ternyata gagal, aduh dia malu, dia merasa langsung rendah diri gitu. Dan mereka juga berpikir bahwa ya aku emang begini kok, mau gimana lagi, aku emang nggak jago di situ, aku emang nggak bisa begini, aku kan taunya kan cuman ini gitu. Dan ya mau gimana lagi, susah lah kalau aku harus tiba-tiba langsung berubah kan gitu. Dan orang-orang ini biasanya nggak terlalu suka di challenge. Dia juga ketika gagal mudah banget stresnya ya, dan namanya
kritikan atau feedback itu dia anggap sebagai sebuah serangan kepada pribadinya dia gitu. Dan akhirnya ujung-ujungnya ya dia berpegang teguh pada apa yang dia tahu aja. Nah, orang-orang yang seperti itu, yang punya fixed mindset itulah yang kemudian membuat proses inovasi atau transformasi di perusahaan itu menjadi berat, jadi susah. Dan yang kita perlukan adalah orang yang kalau digambarnya ada di sebelah kiri, di mana orang itu punya growth mindset. Dia ngelihat bahwa dirinya tuh punya ruang bertumbuh yang sangat besar. Dia mau belajar. Dia nggak malu mengakui kalau misalnya ada yang dia tidak ketahui. Bahkan ketika gagal pun, dia melihat itu sebagai peluang untuk bisa bertumbuh. Ya. Nah, keinginannya untuk terus mau belajar itu membuat dia ketika di-challenge, ketika ditantang itu dia happy, dia senang. Karena ngelihat itu sebagai peluang untuk dia bisa bertumbuh gitu. Dan mereka juga percaya bahwa kalau misalnya seandainya saya benar-benar berusaha, maka saya akan punya peluang untuk berhasil, untuk peluang untuk naik kelas. Dan orang-orang ini biasanya ketika dikasih kritikan, feedback itu senang, bahkan dia cari feedback, ya, karena ngelihat feedback itu adalah jalan dia untuk bisa belajar, gitu. Dan ketika ngelihat orang sukses, dia senang, terinspirasi, pengen belajar dari dia. Nah, ini beda dengan yang fixed mindset. Ketika ngeliat orang sukses, dia negatif aja gitu prasangkanya ya. Dan growth mindset ciri-cirinya adalah orang-orang ini suka melakukan hal-hal yang baru, suka nyoba-nyoba. Karena dia ingin mengeksplorasi baik dirinya ataupun lingkungannya. Nah, seandainya kita punya karyawan di perusahaan kita yang mindsetnya masuk kategori growth mindset, maka sebenarnya kita udah siap untuk bisa melakukan transformasi itu, melakukan inovasi corporate itu. Lalu bagaimana dengan capability tadi, kompetensi, skill set, itu bisa dipelajari. Kalau orang itu udah punya growth mindset, dengan sendirinya dia akan mencari ilmu itu, membangun capability itu, memupuk kompetensi itu. Ya. Itulah sebabnya ketika kita ingin melakukan transformasi, mulainya bukan dari teknologinya, mulainya dari orangnya. Ya. Bahwa strategi harus ditetapkan, iya. Tapi kemudian pada akhirnya kan orang yang akan jalanin strategi itu. So every innovations, every attempt for corporate transformations always begin with people. Mudah-mudahan orang-orang yang ada di perusahaan Anda berada pada growth mindset dan siap untuk bertumbuh. Insya Allah.